daripada pekerja dan buruh. Nah, coba kita ke Bu Irma. Bu Irma, ini sebenarnya tidak ada pelibatan dalam pembahasan undang-undang itu kan masih ada masukan-masukan. Dan buruh salah satu yang kemudian haknya pun termasuk juga pengusaha tentunya ya, menjadi masukan dalam proses pembahasan. Nah, Bu Irma sendiri catatannya kalau dari anggota Dewan bagaimana? Iya, sebenarnya kalau kami dari fraksi Nasdem dari awal meminta klaster ketenagakerjaan itu dikeluarkan dari Perpu, dari undang-undang ya, itu yang pertama. Tapi kemudian Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan kepada Komisi 9 terkait dengan dim-dim yang ditolak oleh buruh. Ya, kemudian beliau menyampaikan dalam bentuk presentasi. Jadi di situ kami melihat memang apa-apa yang dikhawatirkan oleh buruh itu tidak terjadi sebenarnya. Dalam presentasi Ibu Menteri ya. Nah, salah satunya adalah beliau menyatakan bahwa sudah melibatkan serikat buruh. Nah, soal serikat buruh mana yang diikut sertakan dalam membahas, memang kami Komisi 9 tidak tahu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terus terang saja Komisi 9 sebagai tupoksi ya, komisi terkait leading sektor di Kementerian Tenaga Kerja, kita tidak membahas sama sekali Undang-Undang Ciptaker. Jadi langsung ke Balek. Ya, langsung ke Balek. Nah, ini juga yang kemudian hampir saja terjadi ketika RUU Kesehatan juga mau langsung ke Balek dan saya langsung mengambil ancang-ancang untuk nggak boleh lagi deh. Ini harus masuk Komisi 9 karena hanya Komisi 9 yang tahu persis ya alurnya, kemudian seluruh bahasannya ya di komisi terkait gitu. Nah, tapi memang perlu juga kita duduk bersama bahwa RUU ini enggak seluruhnya buruk. Ya, enggak seluruhnya buruk. Ada yang baik-baik juga. Gitu. Bahwa kita juga harus mempersiapkan rakyat Indonesia yang belum bekerja. Artinya kita butuh lapangan pekerjaan yang luas. Ya kan? Nah, sementara untuk teman-teman buruh yang sudah bekerja, kita harus juga memikirkan, nggak boleh ada PHK massal misalnya, kemudian upah murah, kemudian jam kerja yang sekarang dipotong, itu kan banyak juga masukan-masukan ke Komisi 9 dan saya terima mereka audiensi ke ruangan saya untuk menyampaikan itu. Nah, menurut saya harus ada langkah konkret dari pesan-pesan yang disampaikan kawan-kawan buruh di May Day kemarin agar Kementerian Tenaga Kerja jemput bola kemudian melakukan komunikasi secara efektif kepada kawan-kawan buruh terutama terkait dengan upah ya, terkait dengan jam kerja, kemudian alih daya, PKWT. Itu juga harus dibicarakan ke teman-teman buruh gitu ya. Jangan juga kemudian Kementerian Tenaga Kerja ini menganggap ini sudah selesai. Nah, menurut kami dari fraksi Nasdem ini belum selesai. Jadi coba lakukan komunikasi secara konstruktif ya dengan kawan-kawan buruh gitu ya. Sehingga teman-teman buruh itu bisa betul-betul merasa bahwa Perpu ini memang tidak serta-merta mengkriminalisasi buruh gitu. Ya, apa yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah kepada kami di Komisi 9 memang itu betul-betul dilaksanakan oleh menteri. Nah, turunan dari PP-nya gitu ya, itu memang harus dikawal gitu. Nah, kami dari fraksi Nasdem mengawal itu. Nah, saya juga bicara sama Mbak Mira, ini harus dikawal gitu. Walaupun kalau dibatalkan saya yakin nggak bisa dibatalkan, tapi harus dilakukan revisi, gitu ya. Maksudnya gini, seminimal mungkin ya kita minimize hal-hal negatif dari impact negatif dari Perpu ini harus kita lakukan revisi. Nah, komunikasinya harus dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja kepada kawan-kawan buruh, ya agar
bisa diperoleh win-win solution yang apa namanya yang baik gitu ya. Jadi teman-teman buruh tidak merasa bahwa Baik. Perpu ini menyengsarakan mereka. Komunikasinya harus terjalin antara buruh dan juga Kemnaker. Nah, kami sebenarnya juga sudah mengundang Kemnaker untuk bisa bergabung, berdiskusi pada malam hari ini berkaitan mengenai mungkinkah Undang-Undang Ciptaker ini direvisi agar ada win-win solution bagi pemerintah, pengusaha, dan juga buruh. Bagaimana kemudian tanggapan dari pengusaha yang dari catatannya ini sangat mendukung Undang-Undang Ciptaker? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.